Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini saya akan berikan informasi bagaimana caranya membuat screenshot untuk gambar, kemudian untuk layar ya, khusus untuk divisi secara cepat dan mudah. Jadi kita tahu screenshot ini sangat diperlukan misalnya rekan-rekan membuat soal ya, terutama untuk rekan-rekan guru di sini membuat soal, kemudian memberikan informasi misalnya tampilan website atau tampilan layar yang ingin berikan kepada rekannya melalui aplikasi chat, kemudian juga mengimport di soal ya, bisa menyimpannya ataukah hanya mengkopinya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas di sini bagaimana caranya atau trik yang cepat dan mudah untuk screenshot ini. Oke, sebelum lanjut silakan nanti tonton sampai habis videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan tentunya semoga video ini bermanfaat nantinya ya bagi rekan-rekan, dan yang belum subscribe silakan di subscribe supaya rekan-rekan bisa dapat membantu untuk membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Dan jika rekan-rekan punya cara yang berbeda, mungkin yang lebih bagus lagi atau ada kekurangan dari informasi saya, nanti rekan-rekan bisa tambahkan di deskripsi ya. Sorry, di bagian komentar, maaf ya. Oke, baik, langsung saja rekan-rekan, di sini kita langsung saja ya. Misalnya untuk keperluan di pendidikan, untuk rekan-rekan guru misalnya dalam pembuatan soal, tentunya di sini memerlukan yang namanya gambar. Kita biasanya mencari gambar itu di bagian di Google Image ataukah di buku, ya. Nah, ini beberapa tampilannya ya. Nah, saya coba saja dulu untuk menambahkan misalnya bagaimana caranya screenshot gambar. Jadi misalnya contoh ini untuk soal kita tambahkan gambar. Nah, ini juga rekan-rekan bisa tambah di cari di buku ataukah di webnya ya, ataukah di Google Image juga bisa. Nah, biasanya untuk mengcopy seperti ini rekan-rekan menggunakan cara yang manual biasanya ya. Kalau kita lihat, jadi biasanya rekan-rekan menggunakan, sini ada apa tidak ya, kita cek dulu ya. Untuk keyboardnya, nah ini ada print screen ya, jadi kita gunakan print screen. Jadi untuk menangkap layar semuanya ini kita gunakan print screen biasanya merekodnya ya. Kita gunakan print screen, kemudian misalnya kita uh, tempelkan di sini misalnya. Oke, kemudian kita tinggal. Nah, jadi kalau seperti ini rekan-rekan mendapatkan gambar yang full screen kalau menggunakan print screen ya, untuk yang di PC. Nah, sebentar kita screenshot saja misalnya mengambil beberapa bagian. Nah, sekarang misalnya kita mengambil bagian di keyboard ini. Ya. Kita bisa gunakan di format. Jadi aktifkan dulu ini untuk kontekstual tab-nya. Kita klik dulu gambarnya, kita format, kemudian kita crop. Nah, ini baru kita bisa tambahkan manual. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti biasanya rekan-rekan membuat manual seperti ini. Dan sekarang saya akan berikan cara praktis bagaimana screenshot ataukah print screen kalau di sini ya. Untuk di komputer lebih cepat dan mudah seperti apa. Jadi tidak perlu lagi mengcrop seperti ini. Jadi kita tinggal menyeleksi bagian yang akan kita ambil. Ya. Nah, di sini kita sudah ada fitur, misalnya kalau ini kita copy juga bisa saja ya. Tapi tidak bisa di save, bisa nggak ini? Coba di change saja ya. Copy, misalnya kalau mau mengirimkan ke rekan-rekannya melalui WA misalnya ya. Kita lihat bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi harus di crop dulu. Nah, supaya tidak seperti ini. Oke, kita gunakan fasilitas. Jadi sebenarnya fasilitas ini sudah ada di apa namanya? Sistem operasi Windows ya. Jadi tanpa menginstal aplikasi. Jadi tanpa aplikasi rekan-rekan juga sudah bisa. Jadi tanpa menginstal lagi ya. Jadi pada Windows ini untuk sistem operasi Windows sudah ada namanya aplikasinya, yaitu Snipping Tools. Jadi kita gunakan fitur Snipping Tools aplikasinya ini untuk screenshot ya, mengambil full screen ataukah beberapa bagian. Nah, sebentar nanti kita akan langsung menyimpan ataukah langsung mengcopy saja seperti apa. Oke, sekarang kita langsung saja cari di bagian di start menu. Ini saya menggunakan Windows 7. Nah, ini ada icon gunting. Nah, kertas yang digunting ini ya.
jadi ini tampilan screenshot aplikasinya, namanya Snipping Tools. Jadi di sini kita gunakan aplikasi ini untuk screenshot beberapa bagian saja, ya, ataukah memilih area yang di screenshot, ataukah bisa full screen juga bisa. Jadi ada new, di bagian new ada freeform snip atau rectangular, boleh saja, ataukah full screen juga bisa. Biasanya saya yang rectangular saja ya. Kemudian cancel, kemudian udah option. Nah ini tidak perlu diginikan, ini untuk color nanti untuk bisa memberikan misalnya ada bagian yang salah atau apa, merevisi, bisa digunakan ini juga ya. Baik, kita langsung saja. Misalnya dalam membuat soal ini kita ngambil gambar ya, gambar dari Google Meet misalnya. Nah ini beberapa bagian, kalau kita lihat di beberapa gambar kan juga bisa ya. Nah misalnya seperti ini, kita langsung saja ngambil di sini rekan-rekan, tidak perlu print screen. Kita langsung cari Snipping Tools, kemudian kita klik New. Nah kemudian kita langsung pilih areanya, misalnya dari sini. Nah kita geser sebesar ini. Oke, sudah jadi. Jadi di sini juga rekan-rekan bisa menambahkan misalnya keterangan ya, misalnya ada keterangan bisa ditambahkan, misalnya di checklist atau apa. Ini untuk menghapus. Kemudian ini untuk pennya, bisa pen, warnanya, customize untuk ukuran juga bisa ya, kayak yang kecil. Kemudian ini untuk menyimpan, misalnya kita mau nyimpan ini ya, gambar lomba. Nah nanti otomatis itu save as-nya tipenya adalah berupa JPG. Oke, kita tinggal save, import dari misalnya Word, kemudian Excel dan yang lain ya. Kemudian kalau sebatas hanya mengcopy, nah rekan-rekan tinggal pilih ini yang di menu yang kedua ini, ada ikonnya seperti ini, copy. Klik copy, kita bawa ke soal di sini, misalnya perhatikan gambar. Oke, nah sudah jadi ya. Saya ulang ya. Tadi sudah kita copy, kemudian kita tinggal tempel. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini adalah soal yang lain misalnya. Nah, ini ya. Saya bagi dua dulu halamannya. Oke, misalnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, misalnya ini dalam berupa PDF. Saya ubah dari PDF dulu ya, biar tidak mengulang lagi. Saya pilih di sini, kita save. Oke, mohon ditunggu dulu, saya rubah dulu yang buat jadi PDF. Jadi saya tadi menggunakan Poxit Reader. Nah, di tutorialnya sudah saya berikan ya. Silakan dicari di bagian video. Oke, saya bagi dulu. Nah, misalnya ini rekan-rekan kita misalnya mendapatkan referensi dari soal sebelumnya. Nah, kita ingin mengambil beberapa gambar ini ya. Nah, kita bisa pilih Snipping Tools, kemudian kita klik New di sini. Di sini ada Edit Tools ya. Nah, kita pilih New, kemudian kita pilih areanya. Nah, kalau salah diulang saja. Cancel, salah, kita ulang saja. Nah, oke, tinggal copy, nah bawa ke sini. Nah, baru diisi keterangan berdasarkan gambar misalnya. Ya. Berapakah volume benda tersebut? Nah, misalnya kita kasih option A berapa, misalnya 10, 5, 2, atau nah seperti itu ya. Nah ini juga bisa kita tambahkan, misalnya kita melihat oh ada bertanya bagaimana untuk website dari, misalnya di sini ada TIK SMP Lab. Nah kita screenshot saja. Oh, ini URL-nya di bagian ini, kamu bisa lihat URL-nya di bagian mana misalnya. Nah ini tampilannya sudah di screenshot. Kemudian kita pilih areanya, kita perlihatkan oh ini di bagiannya. Kita klik pennya, kemudian isi tanda ya. Kemudian yang mana misalnya tugasnya, oh tugasnya bagian sini. Nah tinggal copy, kemudian kamu bisa tambahkan di sini. Oke, ini tugas prakarya. Nah misalnya seperti itu, tinggal di send saja ya. Nah begitu juga yang gambar yang lain rekan-rekannya, kalau mau full screen juga bisa secara full screen ya. Kalau ini milihnya ya, bisa juga dengan full screen. Nah itu sudah langsung full screen, pilih ini full screen ya, ataukah hanya area tertentu. Kalau area tertentu juga bisa dipilih di bagian new. Nah rectangular shape
Nah, ini untuk layar tertentu, kalau full screen semuanya ya. Oke. Baik, itu informasi dari saya bagaimana caranya membuat screenshot kemudian menyimpannya ataukah mengcopy-nya dengan menggunakan aplikasi Snipping Tools. Jadi ini merupakan aplikasi bawaan dari Windows. Oke, bagaimana cepat dan mudah ya rekan-rekan ya. Semoga rekan-rekan bisa mempraktikkan langsung di rumah, dan informasi ini tentunya semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk share, kemudian komen dan like. Dan tentunya yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya rekan-rekan mendapatkan informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Ya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.